Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Budi Setiawati dari S1 Manajemen Angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa Bank Duta di ujung tanduk. Profil Bank Duta. Bank Duta adalah salah satu bank swasta Indonesia yang didirikan pada tahun 1966 oleh Soehardiman, Thomas Suyatno, dan Jo Hansiang dengan nama Bank Dharma Ekonomi. Namun, karena terjadi krisis hilangnya dana Bulog pada tahun 1971, mengakibatkan perubahan nama Bank Dharma Ekonomi menjadi Bank Duta dan pergantian pemimpin oleh Abdul Ghani. Abdul Ghani adalah pihak yang melakukan evaluasi berkelanjutan dari bank ini agar tidak terjadi kebangkrutan untuk ketiga kalinya. Selain itu, dia adalah menantu dari Jenderal Ahmad Tirto Sudiro kepada Bulog ketika itu. Setahun kemudian, Bank Duta memperoleh tambahan modal dari dua yayasan, yaitu Yayasan Dharma Bakti Sosial Darmais dan Yayasan Super Semar. Tambahan dan ini untuk meningkatkan status bank menjadi bank devisa pada tahun 1978. Setelah itu, perkembangan Bank Duta tidak tertahankan, yang pada akhirnya menempatkan menjadi peringkat kedua bank swasta nasional setelah Bank Sentral Asia atau yang kita sebut BCA. Inti dari kasus atau permasalahan ini adalah Bank Duta kehilangan dana karena NBKS melakukan cut loss. Ada pula runtutan kasus yang terjadi. Yang pertama, korupsi. Adanya dugaan korupsi antara internalnya. Yang kedua, pemalsuan. Laporan keuangan yang dipalsukan. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap aturan-aturan dealing. Mengapa sih kasus ini bisa terjadi? Bank Duta mengalami kerugian yang cukup disebabkan oleh gabungan antara tidak berjalannya fungsi administrasi dan pengawasan, serta trader valuta yang kurang disiplin dan terkendali. Kerugian ini terjadi setelah diperkenalkannya margin trading oleh Bank Duta pada bulan September 1988, yang pada awalnya dianggap berpotensi memberikan laba bagi Bank Duta, tetapi malah membawa malapetaka bagi Bank Duta ini tersendiri. Yang kedua, Bank Duta melakukan berbagai rekayasa transaksi dan manipulasi laporan agar dikategorikan sebagai bank yang sehat dan terhindar dari pemeriksaan BI. Yang ketiga, pelanggaran aturan-aturan dealing yang terjadi karena dokumentasi atas keputusan yang diambil sangat terbatas. Aturan tersebut dengan mudah dapat dilanggar karena dukungan administrasi yang sangat lemah. Terakhir, akibat Bank Duta yang terus mengalami kerugian yang berturut-turut menyebabkan adanya penundaan pembayaran tambahan dana sehingga tambahan dana tidak dapat ditarik dan berisiko dilakukannya cut loss oleh NBKS atau National Bank of Kuwait Singapura. Perjalanan Bank Duta. Pada tahun 1966, Bank Duta mulai didirikan. Selanjutnya, pada tahun 1971, Bank Duta sempat mengalami krisis yang berakibat hilangnya dana Bulog. Agustus 1989, Bank Duta diminta menambah jumlah dana untuk margin trading posisi bank. Bank Duta ini mengalami kesulitan likuiditas. Oktober 1989, terjadinya potensial loss sebesar 700 juta US dollar. Agustus 1990, NBKS melakukan cut loss sehingga Bank Duta kehilangan dana yang diakibatkan cut loss dan terindikasi bangkrut. September 1990, pergantian seluruh direksi Bank Duta. Pada tahun ini, Bank Duta mengalami banyak perubahan. Selanjutnya di bulan Oktober 1990, Jaksa Agung menyelidiki kasus korupsi Bank Duta. Diki Iskandar ditahan karena melakukan korupsi. Bank Duta juga melakukan RUPS LB, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Selanjutnya yang terlibat dalam kasus. Yang terlibat dalam kasus ini. 1. Gus Daniel Arifin. Beliau ini komisaris utama Bank Duta.
Beliau melakukan operasi penyelamatan Bank Duta secara diam-diam. Di masa inilah NBKS melakukan cut loss. Yang kedua, PT BB Berdikari, perusahaan pilot proyek Berdikari. Perusahaan ini melakukan penyelamatan kepada Bank Duta yang mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, Adrianus Moy, Gubernur Bank Duta. Beliau ini memanipulasi open position, lalu ikut menyembunyikan dana margin trading yang ada. Yang keempat, Abdul Ghani. Abdul Ghani ini yang melakukan evaluasi keberlanjutan Bank Duta atas krisis hilangnya dana Bulog. Yang keenam, Diki Iskandar Dinata, Wakil Direktur Utama. Beliau melakukan pemalsuan laporan keuangan untuk Bank Indonesia. Beliau juga dalang dari produk baru margin trading yang membawa malapetaka bagi Bank Duta. Beliau juga melakukan indikasi tindakan korupsi. 7. Mustam Calam, Chief Dealer Bank Duta. Beliau ini tidak mengawasi Diki Iskandar dan melakukan pelanggaran dalam trading limit dan mengambil posisi atas nama kakaknya. 8. Bank Indonesia. Bank ini merupakan bank sentral Indonesia yang mengawasi laporan keuangan bank di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Bank Duta. 9. Syamsi Potan, Direktur Kredit. Beliau ini mengetahui dana investasi pada margin trading yang tidak dapat ditarik. 10. Bapepam, menjatuhkan hukuman akibat pemalsuan opini akuntan publik Hadi Pontan. 11. Presiden Soeharto. Saham yang dimiliki oleh ketiga yayasan ini diketuai oleh Presiden Soeharto. 12. Suhadirman, Thomas Suyatno, dan Johan Siang, pendiri Bank Duta pertama kali pada tahun 1966. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.